Halo adik-adik, kembali lagi bersama Kak Selvi. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga hari-hari kalian selalu berjalan dengan baik ya. Baik, untuk melanjutkan video pembelajaran kita sebelumnya, di sini Kakak akan membahas materi kita selanjutnya, yaitu KD 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan pada teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu setelah adik-adik menyimak video pembelajaran kakak, adik-adik dapat menjelaskan apa saja struktur dan kebahasaan pada teks cerita fantasi. Kemudian adik-adik dapat menentukan struktur dan kebahasaan tersebut pada salah satu contoh teks cerita fantasi. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini kakak akan meminta kepada adik-adik terlebih dahulu untuk membaca teks yang akan kakak tampilkan. Berikut teksnya. Nah, setelah adik-adik membaca teks tadi, menurut adik-adik teks tersebut termasuk ke dalam jenis teks apa? Iya, teks yang tadi adik-adik baca itu merupakan salah satu contoh dari teks cerita fantasi. Nah, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah membahas apa itu teks cerita fantasi kan? Ayo, siapa yang masih ingat apa itu teks cerita fantasi? Nah, jadi teks cerita fantasi itu merupakan teks yang menceritakan cerita fiksi yang bergenre fantasi atau dunia imajinatif yang dibuat oleh sang pengarang. Nah, setelah adik-adik membaca teks cerita fantasi tadi, menurut adik-adik di dalam teks cerita fantasi itu terdapat beberapa bagian ya. Oke, untuk menjawabnya, mari kita lihat teks yang sudah adik-adik baca sebelumnya. Mari kita lihat, cerita ini diawali dengan pengenalan latar waktu, suasana, dan tempat, serta tokoh. Nah, biasanya bagian yang di dalamnya berisi pengenalan latar dan tokoh disebut dengan bagian apa? Iya, bagian yang biasanya berisi pengenalan latar dan tokoh disebut juga dengan orientasi. Kemudian, pada paragraf berikutnya, apa yang adik-adik bisa lihat dari bagian tersebut? Pada bagian tersebut, adik-adik dapat melihat awal mula kejadian yang menimpa pada salah satu tokoh. Kemudian pada paragraf-paragraf berikutnya adik-adik dapat melihat konflik-konflik yang terjadi yang menimpa ketiga tokoh tersebut. Nah, biasanya bagian yang di dalamnya berisi konflik atau masalah disebut dengan bagian tersebut disebut dengan komplikasi. Bagian terakhir, coba adik-adik perhatikan paragraf berikut ini. Dalam paragraf tersebut, apa yang dapat adik-adik simpulkan? Pada paragraf tersebut, adik-adik dapat merasakan meredanya konflik yang terjadi. Kemudian, adik-adik juga secara tidak langsung dapat menyimpulkan makna tersirat yang terdapat pada cerita tersebut. Nah, biasanya bagian yang di dalamnya berisi tentang penyelesaian masalah atau meredanya konflik dan terdapat makna disebut juga dengan bagian. Bagian tersebut disebut dengan resolusi. Baik, tadi adik-adik sudah bisa menjawab struktur atau bagian-bagian apa saja yang terdapat pada teks cerita fantasi. Selanjutnya, kakak akan mengajak adik-adik untuk mencari apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi. Mari kita lihat teks yang sudah adik-adik baca tadi kembali. Apakah adik-adik sudah mendapatkan jawaban apa saja kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi? Baik, untuk meyakinkan jawaban adik-adik, mari simak penjelasan kakak. Sebelum kakak menjelaskan mengenai kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi, kakak akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai struktur yang terdapat pada teks cerita fantasi. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di dalam teks cerita fantasi itu terdapat 3 bagian. Yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan bagian yang di dalamnya berisi pengenalan latar, baik itu tempat, waktu, dan suasana. Kemudian pengenalan tokoh, konflik, dan watak tokoh.
Kemudian pada bagian ini adik-adik dapat mengetahui dasar dari cerita tersebut. Selanjutnya, komplikasi. Komplikasi merupakan bagian yang di dalamnya berisi hubungan sebab akibat yang memunculkan suatu masalah. Pada bagian ini, masalah tersebut akan semakin rumit dan mencapai puncaknya. Dan yang terakhir adalah resolusi. Resolusi merupakan bagian yang di dalamnya berisi penyelesaian masalah dari konflik yang terjadi dan timbulnya kesadaran pokok. Pada bagian ini, adik-adik dapat memetik hikmah dari teks yang sudah adik-adik baca tersebut. Selanjutnya, kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi. Jadi, dalam teks cerita fantasi terdapat 6 kaidah kebahasaan. Yang pertama, menggunakan kata ganti orang, yaitu orang pertama, kedua, dan ketiga. Kemudian, menggunakan kata yang mencerap panca indera. Ketiga, menggunakan kata yang memiliki makna khusus dan makna kias. Yang keempat, menggunakan kata sambung untuk penanda urutan waktu. Misalnya, sementara itu, kemudian, dan sebagainya. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Hal ini berfungsi untuk menggerakkan cerita atau memulai masalah. Dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat langsung atau dialog, yang mana ditandai dengan tanda petik. Nah, itulah ke-6 kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi. Baik, tadi kakak sudah meminta adik-adik untuk mencari sendiri apa saja struktur dan kebahasaan pada teks cerita fantasi. Kemudian kakak juga sudah menjelaskan apa saja struktur dan kebahasaan pada teks cerita fantasi itu. Kakak yakin sekarang adik-adik sudah mengerti apa saja struktur dan kaidah kebahasaan yang terdapat pada teks cerita fantasi. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemampuan adik-adik, kakak memberikan adik-adik latihan. Latihannya yaitu adik-adik menentukan kembali struktur dan kaidah kebahasaan tersebut pada teks cerita fantasi yang berbeda. Berikut teksnya. Baik, itu saja video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih kepada adik-adik yang sudah menyimak penjelasan kakak dari awal hingga akhir. Selamat mengerjakan tugas yang kakak berikan. Jaga kesehatan dan tetap semangat dalam belajar. Sampai jumpa di video pembelajaran bareng kakak berikutnya ya. Bye-bye.